Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Sebuah informasi menarik datang bagi Manchester United. Setan Merah diberitakan akan memprioritaskan transfer Jadon Sancho di musim panas nanti. Beberapa hari yang lalu pihak Borussia Dortmund memberikan informasi terbaru mengenai Jadon Sancho. Mereka mengkonfirmasi bahwa Jadon Sancho bisa pergi dari Signal Iduna Park di musim panas nanti jika tawaran yang masuk sesuai dengan keinginan mereka. Menurut sejumlah gosip yang beredar, Borussia Dortmund siap menjual Jadon Sancho di angka 90 juta euro di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan bisa menembus mahar transfer Jadon Sancho di musim panas nanti berkat Eric Bailly dan Edinson Cavani. Eric Bailly sudah memperpanjang kontrak di MU, sementara Edinson Cavani diberitakan akan segera menyusul dalam waktu dekat. Karena perpanjangan kontrak kedua pemain itu, MU tidak perlu keluar dana ekstra untuk membeli bek tengah dan striker baru, sehingga uangnya bisa difokuskan untuk membeli Jadon Sancho. Jadon Sancho musim ini tampil apik di Borussia Dortmund. Ia mengemas 12 gol dan 18 assist bagi The Borussia. Mantan asisten manajer Manchester United, Rene Meulensteen, angkat bicara mengenai siapa pemain yang harus didatangkan MU di musim panas nanti. Ia meyakini bahwa Harry Kane adalah sosok yang bisa menghadirkan banyak trofi juara bagi Setan Merah. Musim ini Manchester United sukses tampil di atas ekspektasi. Setan Merah berpotensi menutup musim sebagai runner-up Premier League. United diyakini akan memperkuat tim mereka di musim panas nanti. Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan tambahan 2-3 pemain baru agar mereka bisa bersaing dengan Manchester City. Rene Meulensteen mengakui bahwa MU harus siap keluar uang banyak jika mereka ingin menjadi juara di musim depan. Rene Meulensteen menilai ada satu pemain yang bisa menjadikan Manchester United juara musim depan. Ia menyebut striker Tottenham Hotspur Harry Kane bakal jadi amunisi yang dahsyat bagi MU. Rene Meulensteen percaya bahwa transfer Harry Kane itu akan memakan dana yang sangat besar di musim panas nanti. Namun ia meyakini MU akan membuat investasi yang bagus jika mereka mendatangkan Harry Kane. Manchester United harus merogoh kocek sangat dalam untuk mengamankan jasa Harry Kane. Sang striker kabarnya hanya akan dilepas di bayaran 150 juta pound sterling. Legenda Manchester United Andy Cole mengaku senang mendengar kabar Edinson Cavani akan bertahan di Old Trafford. Ia menilai sosok 34 tahun itu masih sangat dibutuhkan oleh mantan timnya. Beberapa pekan terakhir ada banyak spekulasi mengenai masa depan Edinson Cavani. Sang striker dilaporkan akan hengkang dari Old Trafford setelah digoda oleh klub Argentina Boca Juniors. Namun beberapa waktu terakhir ada kabar positif bagi MU. Sang striker dilaporkan berubah pikiran dan siap menekan kontrak baru di Old Trafford. Andy Cole mengaku sangat senang mendengar kabar Cavani akan bertahan. Andy Cole menilai Cavani adalah striker yang memberikan dampak besar kepada Manchester United. Jadi ia menilai sang striker masih bisa berkontribusi bagi MU di musim depan. Andy Cole menilai bahwa Cavani akan memainkan peran yang krusial di Manchester United. Ia yakin sang striker bakal mencetak lebih banyak gol bagi Setan Merah di musim depan. Menurut gosip yang beredar, kontrak baru Cavani akan segera diumumkan dalam waktu dekat ini. Jika tidak ada halangan di pekan ini, MU akan mengumumkan jika Cavani resmi memperpanjang kontraknya. Gelandang Manchester United Paul Pogba sangat mengagumi sihir Zinedine Zidane ketika masih aktif bermain dulu. Tidak heran kalau dia menyebut pria yang kini melatih Real Madrid tersebut sebagai pemain terbaik Prancis sepanjang masa. Karir profesional Zinedine Zidane berlangsung mulai tahun 1989 dan selesai di 2006. Selama 17 tahun ia pernah memperkuat 4 klub seperti Cannes, Bordeaux, Juventus, yang terakhir Real Madrid. Zidane pernah mengangkat trofi dari berbagai ajang dan selama 17 tahun berkarir sebagai pemain, termasuk trofi Piala Dunia yang diraihnya bersama timnas Prancis pada tahun 1998
prestasi yang juga pernah dirasakan oleh Paul Pogba. Pogba mempersembahkan gelar juara Piala Dunia kepada Les Blues 20 tahun setelah Zidane. Bahkan, pria berumur 28 tahun itu juga menjadi penentu keberhasilan Prancis dengan mencetak salah satu gol di partai final melawan Kroasia. Kekaguman Pogba terhadap Zidane sudah mencapai taraf luar biasa. Ia bahkan tidak sungkan menyebutnya sebagai pemain terbaik sepanjang masa Prancis meski negara tersebut telah memproduksi banyak sosok hebat. Michel Platini salah satunya. Perkataan Pogba ini pun bisa mengandung rumor yang mengaitkan dirinya dengan Real Madrid. Ya, Pogba cukup sering diisukan akan pindah ke klub raksasa Spanyol tersebut sejak beberapa tahun yang lalu. Fans Manchester United nampaknya takkan berhenti melakukan aksi unjuk rasa sampai keluarga Glazer cabut dari Old Trafford. Beberapa laporan menyatakan kalau mereka ingin melakukan aksi serupa sebelum 2 pertandingan lain digelar. Akibat aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut, Manchester United harus menunda pertandingan Premier League melawan Liverpool. Sampai sekarang belum diketahui pasti kapan laga tersebut akan diselenggarakan. Menurut The Times, fans Manchester United takkan berhenti sampai di sini. Mereka melaporkan kalau penggemar bakal melakukan aksi serupa yang bisa membuat 2 pertandingan The Red Devils lainnya ikut tertunda. Yang pertama adalah laga antara Manchester United melawan Leicester City di Old Trafford pekan depan. Jika tuntutan belum juga terpenuhi, mereka berencana mengganggu laga tunda melawan Liverpool lagi. Sebisa mungkin fans Manchester United tak ingin aksi yang sama terulang kembali. Oleh karena itu, Manchester United Supporters Trust menuntut keluarga Glazer untuk memenuhi 4 permintaan fans. Pertama, mereka ingin supporter punya andil yang lebih besar dalam pembuatan keputusan. Lalu, mereka juga ingin klub segera memilih direktur yang independen. Mas juga ingin manajemen klub berkonsultasi terlebih dahulu sebelum memutuskan ikut kompetisi seperti European Super League. Manchester United dilaporkan makin serius dalam perburuan jasa Harry Kane. Keluarga Glazer sebagai pemilik klub telah memberi lampu hijau dan siap mengucurkan dana dalam jumlah besar. Dikutip dari The Sun, upaya United untuk mendapatkan penyerang level top kini memasuki babak baru. Setan Merah mulai fokus pada satu nama. United kini mengarahkan bidikannya kepada Harry Kane. Keluarga Glazer telah memberi restu atau lampu hijau pada rencana transfer ini. Bahkan Glazer diklaim siap memberi kucuran dana besar. United bakal membuat tawaran 90 juta pound sterling atau sekitar 1,8 triliun. Masih mengutip dari sumber yang sama, ada 2 pertimbangan mengapa keluarga Glazer mendukung transfer Harry Kane. Pertama, Harry Kane secara teknis dibutuhkan tim racikan Ole Gunnar Solskjaer musim depan. Kedua, Glazer menyadari jika kepemimpinan mereka mulai mendapatkan tekanan dari fans United. Karena itu, Glazer ingin kembali mendapat kepercayaan dengan membeli pemain yang bisa memulihkan reputasi mereka. Rene Meulensteen, mantan asisten Sir Alex Ferguson, menilai Harry Kane bakal sangat vital bagi United. Bahkan jika pemain 28 tahun itu bergabung, dia memprediksi United bakal punya peluang besar juara musim depan. Sebenarnya Harry Kane sudah lama dikabarkan akan meninggalkan Tottenham Hotspur. Bahkan para legenda Premier League menyarankan Harry Kane untuk segera meninggalkan Tottenham demi menyelamatkan karirnya. Beberapa tahun lalu Harry Kane masih menolak meninggalkan Spurs. Dia ingin mencoba mempersembahkan trofi terlebih dahulu. Namun sekarang situasinya berbeda. Menurut Express, pemilik Tottenham Hotspur Daniel Levy siap melepas Harry Kane asal harganya cocok. Daniel Levy memasang harga 125 juta pound sterling untuk Harry Kane. Angka yang cukup besar. Masa depan Cristiano Ronaldo di Juventus diperbincangkan menyusul si nyonya tua berpotensi gagal tampil di Liga Champions musim depan bila gagal finish di posisi 4 besar. Seperti diketahui, persaingan merebut tiket UCL musim depan di Serie A sangat ketat dengan melibatkan hingga 5 tim: Atalanta, AC Milan, Napoli, dan Lazio. Jarak poin di antara tim-tim ini pun berdekatan. Bertahan atau hengkang di musim panas ini, Ronaldo diyakini tidak akan melanjutkan pengabdian ketika kontraknya di Turin berakhir pada Juni 2022 mendatang. Sejauh ini mega bintang Portugal itu santer diberi katakan bakal pulang ke Manchester United atau mudik ke Real Madrid, 2 klub yang membesarkan namanya. Namun 2 klub di atas tak lebih favorit lagi bagi Ronaldo dibandingkan tim yang telah merawat dan mendidiknya saat meniti karir sepak bola dari nol. Siapa mereka?
Sporting Lisbon merupakan klub profesional pertama Ronaldo, dengan dirinya mulai segalanya dari jenjang tim muda sebelum menembus skuad utama pada 2002. Setahun kemudian Ronaldo diangkut Man United, dan pada titik ini dia pun mengguncang dunia untuk menjadi pesepak bola terbaik di planet ini. Manchester City sukses meraih tiket final Liga Champions setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 2-0 dalam leg kedua semifinal di Stadion Etihad. 2 gol kemenangan City diborong Riyad Mahrez. Skuad asuhan Pep Guardiola ini untuk pertama kalinya lagi maju ke final kompetisi tersebut setelah menang dengan agregat 4-1. Pada leg pertama di kandang PSG, Manchester City menang 2-1. City kini sudah memesan penerbangan mereka ke Istanbul pada 29 Mei 2021 mendatang untuk melakoni laga final, namun harus menunggu pemenang duel semifinal lainnya, Chelsea lawan Real Madrid. Usai pertandingan, Guardiola menyindir sangat halus rival mereka Manchester United atau MU soal margin di Liga Champions. Guardiola menyebut mereka hanya memenangkan kembali trofi Liga Champions pada tahun 2008 karena kesalahan pemain Chelsea John Terry. Mencapai final sekarang adalah hal yang masuk akal dari apa yang telah kami lakukan dalam 4 atau 5 tahun terakhir. Setiap hari orang-orang ini konsisten dan ini luar biasa, kata Guardiola. Kami mencetak gol melalui pinggul pada pertandingan pertama, dan hari ini Marquinhos membentur Mistar di babak pertama. Anda bisa keluar untuk detail kecil, ujarnya. MU memenangkan gelar Liga Champions musim 2008 karena kesalahan tendangan penalti John Terry. Mereka juga memastikan kemenangan pada menit terakhir saat melawan Bayern Munchen. Ini adalah kompetisi yang sangat sulit dan ada sesuatu di antara para bintang yang terlibat di dalamnya. Ngece aja lu. Dasar sombong, baru pertama kali masuk final, dasar citikus.